Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mr. Amin di video pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Apa kabar teman-teman kelas 7? Mr. berharap kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meski belajar dari rumah dengan cara online. Tidak terasa kita sudah masuk di materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bab yang kedua. Setelah bab 1 kemarin kita akhiri dengan penilaian harian. Nah, teman-teman kelas 7 di bab kedua ini kalian akan belajar tentang norma dan keadilan, yang mana materi ini akan Mister sajikan pada video pembelajaran hari ini. Selamat menyimak dan menyaksikan di channel YouTube Mister pada pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelumnya jangan lupa kerjakan dulu pretest yang Mister berikan. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman kelas 7, mari perhatikan dan simak baik-baik video pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan video pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di bab 2, yaitu tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Apa saja norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan apa pengertian dari norma itu sendiri. Norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Kalian lihat itu gambar rokok, kemudian dilingkari oleh lingkaran warna merah, artinya itu dilarang merokok di tempat-tempat tertentu. Nah, itulah bagian daripada contoh norma yang dapat diartikan aturan-aturan yang mengikat masyarakat tertentu. Norma yang berlaku dalam masyarakat, macam-macam norma. Nah, norma itu sendiri terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma kesusilaan, dan yang terakhir yaitu norma hukum. Norma yang berlaku dalam masyarakat, norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Agama yang diakui di negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Hindu, keempat Buddha, dan yang kelima Konghucu. Kalau ada yang bilang 6, betul, karena Kristennya dibagi 2, Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Nah, semua agama itu tentunya memiliki aturan di dalam agamanya masing-masing. Contoh norma agama Islam misalnya. Setiap umat Islam diwajibkan untuk puasa. Setiap umat Islam itu diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Itu masuk dalam contoh norma agama. Nah, biasanya norma agama itu terdiri dari 2, perintah dan larangan. Perintah tadi misalnya umat Islam diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Nah, jika ada umat Islam yang tidak melakukan itu, maka akan mendapatkan sanksi. Apa sanksinya? Berupa dosa, dan dosa nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Nah, kemudian norma agama juga biasanya berisi larangan, misalnya tidak boleh melukai orang lain, tidak boleh membunuh orang, dan lain sebagainya. Di agama lain pun serasa sama seperti itu. Nah, yang selanjutnya norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Norma kesusilaan itu misalnya tidak boleh bohong dan yang lainnya. Kalian bisa cari contohnya di buku paket.
Norma yang berlaku dalam masyarakat diantara norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Norma kesopanan misalnya, yang muda harus menghormati yang tua harus menyayangi yang muda. Masuk ke rumah mengucapkan salam, permisi jika lewat banyak orang di sekitar kita, dan lain sebagainya. Nah, kemudian norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Nah, norma hukum di negara kita itu dibukukan dalam buku kitab undang-undang hukum pidana. Misalnya, siapa yang mencuri akan dipenjara berapa tahun, siapa yang membunuh berencana akan dipenjara seumur hidup, naik kendaraan motor terutama tidak pakai helm, melanggar lalu lintas akan dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Nah, norma yang berlaku dalam masyarakat itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, tingkatan norma diantaranya cara, usage, kemudian kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat. Nah, kita lihat yang berikutnya. Ini arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Jadi, bayangkan kalau kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara tidak ada norma hukum, tidak ada norma agama, tentu manusia atau masyarakat akan berbuat dengan semau-maunya, sekehendaknya tanpa ada aturan. Nah, di sekolah juga seperti itu. Di sekolah juga punya aturan-aturan yang mengikat siswa sehingga jalannya pendidikan di sekolah bisa dengan baik berjalan karena ada aturan itu sendiri. Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur, dan seimbang. Sebaliknya, jika masyarakat tidak menjalankan norma-norma tersebut, maka akan tercipta keributan, ketidakteraturan, dan kesewenang-wenangan. Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Menjadi penuntun atau pedoman tingkah laku dalam masyarakat. Perilaku yang taat dan patuh mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, mewujudkan keadilan. Perilaku yang sesuai dengan norma, mengimplementasikan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Perilaku yang sesuai dengan norma, perilaku sesuai dengan norma yang dapat diwujudkan di lingkungan sekolah. Nah, ini contoh perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan sekolah, mematuhi tata tertib sekolah, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar, mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar, mencium tangan guru sebelum dan setelah seusai pelajaran, melaksanakan kewajiban piket, membersihkan kelas, mengerjakan ulangan dengan jujur, artinya tidak boleh mencontek. Perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan rumah. Kita lihat sebuah keluarga di sana sedang menikmati makan bersama, maka perilaku yang sesuai dengan norma adalah menghormati orang tua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas, dan yang lain. Nah, ini perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat. Mengucapkan permisi ketika melintas orang yang lebih tua, saling menghargai dan tolong menolong,
serta berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa. Terima kasih, sampai di sini dulu penjelasan dari Mister. Nah, untuk selanjutnya ada tugasnya apa? Nanti Mister kirim ke ketua kelas kalian. Terima kasih. Baik teman-teman, demikianlah tadi video pembelajaran kita hari ini di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada bab kedua dengan materi yang berjudul Norma dan Keadilan. Mister berharap setelah kalian melihat video pembelajaran ini, kalian paham dan mengerti. Jangan lupa dikerjakan post-testnya pada URL yang ada di e-learning ini, dan lanjutan video pembelajaran bab 2 bagian yang kedua kita akan bahas di pekan yang akan datang. Demikian dari Mister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.